Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang proses stokastik dan rantai Markov dengan saya di sini Teddy Permana Putra dengan NIM 1031124301057. Kita akan langsung mulai sini. Di sini sebelumnya proses stokastik ini untuk membahas dasar-dasar dan klasifikasinya. Terus rantai Markov ini kita mulai dari definisi, matriks transisi hingga diagram transisi. Kita masuk ke konsep proses skolastik. Sini bayangkan sebuah eksperimen acak, terus hasilnya bisa berupa sebuah angka seperti lemparan dado. Nah, itu bisa disebut sebagai peubah acak. Lalu kita sekarang bayangkan eksperimen itu diulang sepanjang waktu. Semisal jumlah pelanggan toko setiap jam. Maka jadi kita punya fungsi acak yang bergantung pada waktu. Nah, inilah yang disebut proses stokastik. Lalu secara sistematis, proses stokastik itu dulu sebagai X, eh, ini X kemudian buka kurung T, S. Sini di mana itu T itu sebagai waktu, bisa discrete atau kontinu, lalu S itu sebagai outcome dari eksperimen acak. Nah, untuk setiap outcome tetap S, grafik X TS itu terhadap T disebut realisasi atau fungsi sampel. Masuk aja ke yang 6. Oke, masuk ke definisi formal dan ruang parameter atau tidak. Sini ruang parameter atau I eh, itu himpunan semua nilai waktu T. Ini bisa diskrit. Misal hari pertama, hari ke satu, kedua sampai seterusnya atau kontinu. Misal setiap detik. Gitu. Lalu ruang keadaan. Ruang keadaan itu himpunan semua nilai yang mungkin diambil oleh X atau T. Bisa disebut juga sebagai diskrit, misal 0,1,2 sampai seterusnya, atau kontinu. Kalau kontinu misalnya adalah suhu udara gitu. Contoh diskrit-diskrit, contoh diskrit ke diskrit. Ada hasil lemparan dadu ke N sampai ke ruang waktu, hasilnya 1,2,3. Lalu ruang keadaan itu 1 bla 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 sampai ke 6. Ini lalu dari kontinu ke diskrit itu jumlah pengunjung toko hingga waktu T sampai waktu kontinu atau keadaan diskrit. Ya, ini akan menghubungi suatu toko tertentu membaca plastik. Nah, jadi di sini tuh berdasarkan jenis waktu dan keadaan. Proses skolastik, stokastik ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada diskrit, waktu diskrit dalam keadaan diskrit. Contohnya itu HP terjual per hari. Terus ada waktu diskrit dengan keadaan kontinu. Contohnya itu adalah volume hujan per hari. Lalu yang ketiga itu ada waktu kontinu pada keadaan diskrit. Contohnya itu jumlah panggilan telepon hingga waktu T. Lalu yang terakhir keempat ada waktu kontinu pada keadaan kontinu. Yaitu contohnya adalah suhu udara setiap saat. Sini pemahaman klasifikasi ini penting karena menentukan alat analisis yang akan digunakan gitu. Seperti ini ya. Contohnya kita masuk ke rantai Markov. Sini rantai Markov itu diperkenalkan oleh Andrei Markov, matematikawan Rusia pada tahun 1856 sampai 1922. Di sini idenya itu idenya revolusioner. Masa depan hanya bergantung pada kondisi saat ini, bukan riwayat sebelumnya. Ini disebut sifat Markov atau memoryless property. Contoh intuitifnya itu cuaca besok hanya bergantung pada cuaca hari ini, bukan pada cuaca seminggu lalu. Gitu.
masuk ke definisi rantai Markov ini. Jadi misalkan ini misalkan P P lagi misalkan X N sini N sama dengan 0,1 2 titik sampai seterusnya. Di sini adalah proses stokastik dengan waktu diskrit. Proses ini tuh disebut rantai Markov jika jika P X N ditambah 1, maaf tulisannya jelek, susah X 0 I sama dengan 0 X 1 sama dengan I1 seterusnya koma sampai X N sama dengan I kurung sama dengan P X N tambah 1 sama dengan J X N sama dengan I kurung sama dengan PIJ. Jadi seperti itu. Artinya di sini peluang berpindah ke keadaan J itu hanya bergantung pada keadaan saat ini I, bukan remote sebelumnya. Maaf ini menggunakan. Jadi nilai PIJ itu bisa disebut sebagai peluang transisi suatu langkah. Kita masuk ke matriks peluang transisi. Nah, jadi semua peluang transisi PIJ itu dapat disusun dalam bentuk sebuah matriks. Matriksnya ini P00, P01, P02, P10, P11. Sifat pentingnya di sini setiap elemen PIJ itu harus lebih besar sama dengan daripada 0. Terus jumlah setiap barisnya itu 1, sigma J PIJ sama dengan 1. Kalau kita contoh sederhanaannya ke dalam kedua, nol, kita contoh sederhana kedua keadaan ini P P 0,6 8 Nah, misalnya dari jalan peluang tetap jalan 0,0 0,6 terus mogoknya 0,4 ke diagram transisi. Ini jalan 0,6,4. Sini rantai Markov juga bisa divisualisasikan sebagai graf berarah ya. Dengan himpunan verteksnya ruang keadaan dan peluang-peluang transisinya digambarkan sebagai himpunan sisi yang berarah dengan bobot sisi depannya. Nah, di sini berarti node
Noda atau lingkaran itu sama dengan state, keadaan. Terus panahnya itu sebagai transisi antar keadaan. Label pada panahnya ini bisa disebut sebagai peluang transisi. Contoh dua sampo A dan B. Sini 15% penggunaan A ke B. Lalu panah A ke B dengan label 0,15. Sebelum itu kita masukin ini ada contohnya diagram transisi dengan matriks peluang transisi P 1 kurang A P B 1 kurang B. Sini kita contoh soal masuk sini aja. Sini misal suatu daerah beredar dua sampo ya, sampo A dan B, satu lembaga. Ini 15% penggunaan A-nya dan pindah ke B, lalu panah A ke B itu dengan label 0,15. 85% itu tetap pakai A, lalu loop di A itu dengan label 0,85. Nah, diagram ini sangat membantu dinamika sistemnya. Terus di sini diagram transisinya seperti ini. 0,85. Jadi seperti itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.